Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar cara merajut lingkaran menggunakan kelipatan 12 DC. Silakan ditonton sampai habis ya. Kali ini saya akan menggunakan katun Big Play ya, yang besar. Hakpennya tapi saya pakai nomor 3. Kalau mau bagus itu teman-teman bisa ganti pakai nomor 4 atau 5 ya. Selebihnya saya gunakan gunting dan jarum sulam. Oke, untuk pertama saya buat rantai dulu. Di sini ada 4 CH, kemudian saya slip stitch di chain pertama, lalu mulai membuat 3 CH. 3 CH ini akan dihitung sebagai satu double crochet ya. Setelah 3 CH, kemudian saya akan teruskan membuat 11 DC di dalam lingkaran ring yang tadi telah kita buat dari 4 CH plus slip stitch ya. Nah, ini kurang fokus ya gambarnya. Oke, sebentar saya fokuskan dulu. Oke. Nah, ini baru 3 DC. Kalau dengan 3 CH awal tadi itu 4 DC tadi ya. Oke, setelah 3 CH kita lanjutkan membuat 11 DC di dalam lingkaran. Nah, kalau udah jadi seperti ini, saya tinggal tambahkan 1 DC lagi, kemudian slip stitch di chain ketiga awal. Nah, seperti ini. Kalau tarikan kamu agak kendor, nanti akan kelihatan lebih flat ya. Tapi kalau saya ini agak kencang. Sebenarnya untuk kelipatan 12 lingkarannya tidak begitu datar teman-teman ya, tetap agak melengkung, agak mencembung nanti ya. Nah, ini lingkaran yang kedua, round kedua, kita buat 3 CH dulu. Kemudian kita isi masing-masing DC itu dengan 2 DC ya, atau disebut increase di situ ya. Jadi membuat 2 DC di satu lubang. Nah, itu maksudnya increase. Kita teruskan lagi. Kita membuat 2 DC di dalam satu lubang. Nah, sehingga nanti jumlah stitch pada round kedua ini adalah 24 DC. Gitu ya. Lanjut. Oke, untuk DC yang terakhir. Selesai, kita slip stitch di chain ketiga awal. Nah, pastikan semua stitch termasuk 3 CH awal itu jadinya 24 DC ya teman-teman ya, untuk round kedua. Kita lanjut ke round ketiga. Buat 3 CH dulu, kemudian langsung ke stitch yang sebelahnya. Langsung ke stitch yang sebelahnya kita bikin increase di situ. Ya. Kemudian ke sebelahnya lagi kita bikin 1 DC. Ke sebelahnya lagi kita buat 2 DC di dalam satu lubang. Jadi tiap-tiap lubang ini diisi bergantian dengan 1 DC, kemudian dilanjutkan dengan 2 DC, sehingga jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, stitch terakhir itu adalah 2 DC, baru kemudian kita slip stitch kembali di chain ketiga awal. Jumlah stitch pada round ketiga ini adalah 36. Nah, jadinya akan agak melengkung seperti ini ya kalau kita pakai kelipatan 12. Bagus kalau untuk kita bikin kupluk teman-teman ya. Jadi nanti di ujungnya kita kasih pom-pom. Oke, masuk ke round keempat. 3 CH, kemudian langsung ke stitch sebelahnya kita bikin 1 DC saja. Nah, 3 CH 1 DC. Nah, ini seperti huruf V. Kita ambil yang ujung kiri tempat increase-nya biar gampang ya. Di sini kita buat increase. Setelah 3 CH 1 DC, kemudian ke sebelahnya kita bikin 2 DC. Ya, seperti ini. 1
1 V. Nah, itu 1 DC, 1 DC, 2 DC. Lagi ya, kita buat 1 DC dulu, kemudian 1 DC lagi, kemudian 2 DC. Di tutorial-tutorial saya biasanya saya singkat menjadi IIV atau 2IV, sama ya maksudnya. 2 stitch diisi dengan 1 DC, kemudian stitch yang ketiga diisi dengan V ya, 2 DC di dalam 1 lubang. Jadi IIV. Bergantian seperti itu terus teman-teman ya. 1 DC, 1 DC, 2 DC. Nah, seperti ini. Silakan diteruskan sampai ke bagian akhir. Oke, stitch yang DC yang terakhir kita isi dengan 2 DC untuk di round 4. Slip stitch di chain ketiga awal. Hop. Nah, sudah kelihatan semakin melengkung ya. Sampai di sini masih bisa mengikuti ya. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip biar nanti lebih paham gitu ya. Oke. Round 5 3 CH, kemudian 3 stitch berikutnya kita isi dengan 1 DC. 1, ini sudah yang kedua, kemudian yang ketiga I, itu udah 3. Kemudian yang ini kita bikin V. Oke, lanjut lagi ya. 3I V jadinya 3I, 3 stitch yang diisi 1 DC, kemudian V atau 2 DC. 1 DC, 1 DC, kemudian 1 DC lagi. Nah, ini berarti 3I ya. Kemudian baru V. Nah, ingat I adalah 1 DC di 1 lubang, V adalah 2 DC di 1 lubang. Ya teman-teman ya. Oke, stitch yang terakhir kita bikin V. Slip stitch lagi di chain ketiga awal. Selesai untuk round 5. Kita lanjut lagi ya untuk ke round 6. Di round 6 masih sama seperti tadi, kita teruskan. Kalau tadi 3I, sekarang jadinya 4I ya. Jadi 4I, 1 DC, 1 DC, 1 DC, sekali lagi 1 DC-nya 1 DC, lalu V. Lanjut lagi kita buat 4I. 4I kemudian V, 1, 2, 3, 4, sudah 4 I-nya, kemudian kita bikin V. Nah, diteruskan lagi membuat 4I lalu V sampai 1 putaran. Oke, ini sudah hampir selesai. Langsung slip stitch di chain ketiga awal. Selesai untuk round 6 teman-teman ya, dengan jumlah stitch 72 DC. Oke, yang belum subscribe silakan di subscribe channelnya supaya dapat berlangganan gratis di channel kami ya. Untuk yang suka videonya silakan di like, yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kita lanjutkan ke round 7 sama seperti tadi. Pada bagian awal round terlebih dahulu kita buat 3 CH ya, 3 rantai. Setelah 3 CH kita lanjutkan lagi membuat
DC ya, kemudian V. Cara hitungannya gimana ini ron 7? Ron 7 hitungannya 5I V ya. 3CH, ingat 3CH itu sudah termasuk apa ya? 1 DC. Gitu ya. Kita buat 5I. 2 3 4 5. Nah, ini sudah 5I seperti ini. Itu 2 3 4 5. Lanjutkan lagi, kita membuat V. Nah, seperti ini. Oke. Lanjutkan. V yang terakhir ya. Lalu slip stitch di chain ketiga awal. Ini saya videonya pindah-pindah karena memang karena kesibukan, jadi saya tidak bisa fokus di satu tempat merajutnya, dan memang harus sembunyi-sembunyi juga. Ya. Oke, di round 7 berarti itu sudah ada 84 DC stitchnya teman-teman ya. Untuk satu lingkaran itu ada 84. Kita lanjut ke round 8, membuat 3CH ya, 6I kemudian V ya. Ingat 3CH itu udah dihitung di dalam 6V itu ya teman-teman, biar nggak keliru. Rumus untuk round 8, 6I kemudian V. Seperti ini. Oke. Dilanjutkan lagi, membuat 6I kemudian V. Dua, kurang jelas ya, saya hidupkan dulu. Oke. 3 4 5 kemudian 6. Lanjut V. Untuk di round 8 bergantian tetap ya, 6I kemudian V seperti ini. Nah, ini teman-teman ya jadinya. Lanjutkan sampai ke akhir round. Ini nanti jumlah stitch pada round 8 ini berapa itu? 8 dikali 12, 96 DC. Kalau dengan katun big play seperti ini yang lembarannya agak besar, ini 96 DC sudah bisa untuk jadi kupluk atau peci untuk bayi umur-umur 0 sampai 6 bulan teman-teman ya. Biasanya saya pakainya untuk ukuran bayi 0 sampai 6 bulan pakai yang 96 DC. Lanjut ke round 9, 3CH. Rumus round 9 kita buat 7 7I kemudian V. Jadi kita buat dulu 7I nya kemudian V. Cara rumus pada pembuatan lingkaran selalu sama teman-teman ya. Pertama kita buat di lingkaran pertama berapa stitch yang mau kita pakai, kelipatan bisa 12 DC, kelipatannya bisa 14, bisa 16, bisa 10 malah. Rumus untuk round berikutnya sama. Kemudian V dulu semuanya, increase semuanya dulu di round 2, di round 3 IV, di round 4 IIV, di round 5 3IV, selalu seperti itu. Ya, teman-teman. Kayak gitu aja, cuman diubah kelipatan dari lingkaran pertama. Round pertama itu yang tempat kita setel berapa kelipatan yang mau kita pakai, sesuaikan dengan motif yang akan kita pakai pada part B-nya nanti, badan peci atau badan kupluknya, sesuaikan stitchnya. Nah, seperti ini untuk di round 9. 7I kemudian V teman-teman ya, caranya sama.
Kalau pusing dengar saya ngomel menjelaskan seperti ini, kalian baca aja, itu ada nyempil gitu ya di atas atau di bawah videonya itu ada tulisan. Nah, itu bisa membantu ya. Oke, kita lanjut ke round 10 ya. Di round 10. Oke, sebentar. Di round 10 ini kita bikinnya berarti 8i. 8i V. Untuk size-nya dipakai untuk umur berapa itu lihat aja di pola tulis di atas atau video di bawah videonya teman-teman ya. Kalau 8IV ini berarti kita jumlahnya udah 120 stitch. Di 120 stitch kamu bisa pakaikan untuk di atas 1 tahun. 1 tahun sampai 3 tahun sampai 4 tahun. Kalau pakai big play 120 stitch itu udah cukup. Tapi kalau kamu pakai katun yang standar 120 stitch itu batita lah, bayi 3 tahun lah ya gitu. Tapi ada juga yang kepalanya kecil sampai bisa juga pakai yang itu. Otomatis pengukuran dengan sentimeter ya, itu tetap jadi patokan utama. Tapi yang ini kalau mau pakai big play silakan ikuti banget yang video ini ya. Ini udah 120 stitch saya buat. Ini dengan pakai katun big play ini udah cukup ya. Nah, lingkaran ini akan saya buat menjadi kupluk seperti ini. Jadi ada 3 style di sini, bisa jadi kupluk beni seperti yang di atas yang pertama, atau yang pakai kuping yang agak panjang, atau bisa untuk jadi peci teman-teman ya, untuk usia batita hingga 5 tahun bisa ya. Nah, ini kalau teman-teman mau dapat bimbingan lebih intensif silakan menghubungi saya. Teman-teman bisa ikut privat di WA, itu WA-nya ya. Dan biaya ADM-nya cuma 20.000 dan itu pun kamu bisa bayar pakai pulsa. Nah, itu privat ya. Oke, itu dulu teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian B.